Shalom semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya panjatkan rasa hormat, pujian dan syukur saya tentunya kehadirat Allah Bapa di surga buat kasih, anugerah dan berkatnya yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan saya dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh hanya oleh kasih dan anugerah sajalah saya masih diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini untuk menjadi saksi kebesaran dan kemuliaannya. Dan saya boleh ada sebagaimana saya ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat dan kasihnya yang berlimpah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesempatan ini, dengan penuh iman percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup, saya mendeklarasikan bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang sungguh hidup, berhati baik, sangat baik, bahkan teramat baik di sepanjang perjalanan kehidupan saya, bahkan sampai di dalam kekekalan. Melalui video ini, yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sedikit pemikiran saya atau pendapat saya mengenai kriteria seorang pemimpin yang Allah Bapa di surga idam-idamkan atau rindukan. Kira-kira menurut saudara, kriteria seorang pemimpin yang bagaimanakah yang mampu menjawab dan memenuhi kerinduan hati Allah Bapa di surga? Yang pasti jawabannya adalah ada di dalam pribadi Yesus anaknya, yakni karakter Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, kriteria seorang pemimpin yang mampu menyenangkan dan memenuhi segala kerinduan hati Allah Bapa surga adalah seorang pemimpin yang harus memiliki dan mempraktekkan karakter Kristus secara nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Jika kita bicara tentang karakter Kristus, itu sama saja kita bicara tentang buah roh, ya, yang memiliki 9 sifatnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi apabila seorang pemimpin sungguh-sungguh telah memiliki dan mampu menerapkan 9 sifat buah roh di dalam kehidupannya sehari-hari, itu sama saja ia telah menjadi sosok seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Dengan kata lain, ia mampu memenuhi apa yang hati Allah Bapa rindukan di dalam diri seorang pemimpin. Hanya pemimpin yang berkarakter Kristus sajalah yang mampu menyukakan dan memenuhi kerinduan Allah Bapa. Mengapa demikian? Karena sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, tak satu pun manusia di dunia dapat dikualifikasikan atau lulus di dalam kehidupannya menjadi sosok seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Hanya Yesus sajalah dalam rupa manusia yang mampu membuktikan dan menjadi seorang pemimpin yang mampu memenuhi kehendak Allah Bapa di surga dan menyenangkan hatinya di sepanjang kehidupannya yang singkat di dunia fana ini selama 33 tahun. Mari kita lihat contoh dari beberapa pemimpin selain Yesus tentunya, ya, yang tertulis dalam Alkitab sebagai hamba Allah. Bagaimana kehidupan mereka, sosok mereka, apakah mereka dapat memenuhi atau juga menyenangkan hati Bapa secara keseluruhan, atau mereka mengalami kegagalan. Ya, ini kita akan lihat satu persatu. Saya berikan beberapa contoh saja. Salah satunya adalah Musa. Walaupun Musa merupakan sosok pemimpin yang sudah dipilih Allah, dipersiapkan untuk mengeluarkan bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, dari tanah perbudakan di Mesir selama 400 tahun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Musa masih gagal dalam hal penguasaan dirinya. Beberapa kali ia sangat marah dan sangat kesal ketika melihat sikap dan perilaku bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang terus-menerus bersungut-sungut kepadanya dan juga tentu kepada Allah. Akibat kurang penguasaan dirilah Musa mendapat akibatnya atau juga konsekuensinya. Musa tidak diperkenalkan oleh Allah Bapa untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, sosok kedua sebagai pemimpin adalah Daud. Siapa tidak kenal Daud? Di masa mudanya ia berhasil memikat hati Allah, sampai-sampai Allah sendiri mengutus hambanya Nabi Samuel untuk datang bertemu pada orang tuanya dan mengurapi Daud, ya, untuk mempersiapkan Daud kelak menjadi seorang raja atau seorang pemimpin atas bangsa Israel. Namun di perjalanan kehidupan Daud sebagai seorang pemimpin atau seorang raja atas bangsanya, kerap kali juga Daud mengalami kegagalan di mata Allah. Sebagai seorang pemimpin, kehidupan Daud ternyata mengalami
dosa perzinahan. Daud juga suka sekali dengan berperang, dan juga di masa tuanya Daud masih menyimpan rasa dendam kepada orang-orang yang memusuhi dia. Nah, inilah juga sosok figur pemimpin yang belum sepenuhnya memenuhi kehendak Bapa atau menyenangkan hati Bapa secara karakter Kristus. Contoh ketiga kita bisa tahu juga di Perjanjian Baru itu adalah murid Yesus sendiri bernama Simon Petrus ya. Simon Petrus kita kenal adalah orang yang sangat boleh katakan keras ya. Dan Simon Petrus dalam tugasnya ia ditugaskan untuk menginjili bangsa Yahudi. Kepribadian Petrus terkadang masih kompromi dengan sifat karakter lamanya ya. Kita bisa lihat juga waktu itu juga Petrus pernah ditegur oleh Rasul Paulus ya. Tapi setelah Petrus benar-benar sungguh-sungguh mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, bahkan ia siap rela mati sebagai seorang martir di depan kaisar waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Nero di kota Roma. Di akhir hidupnya Petrus menunjukkan jiwa seorang pemimpin yang telah memiliki sepenuhnya karakter Kristus, penguasaan dirinya, kasihnya, segala-galanya, karena kuasa Allah Roh Kudus telah mencengkram dan memenuhi hati dan jiwanya. Sebagai kesimpulan, seorang pemimpin yang mampu menyenangkan hati Allah Bapa di sorga adalah sosok pemimpin yang harus berkarakter Kristus, yakni memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam kehidupan sehari-harinya tentunya, dan juga harus secara nyata ya, agar nama Tuhan saja semakin dimuliakan. Inilah sedikit pemikiran dan pendapat saya mengenai bagaimana melihat sosok seorang figur pemimpin yang dapat menyenangkan hati Bapa, yaitu pemimpin harus mempunyai karakter Kristus. Demikian renungan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat sore. Selamat jumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam menghadapi musuh. Nah, kepemimpinan adalah merupakan sesuatu yang berharga bagi kita orang percaya dan bahkan hamba Tuhan. Nah, menurut saya kepemimpinan adalah harus didasari dengan hati, harus diawali dengan sebuah kepercayaan, sebuah hati yang mengasihi sesama kita. Nah, mengapa kita harus punya hati untuk mengasihi sesama kita? Karena kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, yang dimaksud dengan musuh adalah bukan saja itu setan atau orang, tetapi maksud saya adalah musuh, yang dimaksud dengan musuh adalah diri kita sendiri. Nah, kenapa diri kita sendiri? Nah, seringkali kepemimpinan tidak berjalan sesuai harapan kita karena kita tidak memiliki hati yang tulus, karena kita tidak mempunyai integritas, karena kita tidak memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan demikian bahwa kepercayaan kepemimpinan harus didasari dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati merupakan suatu kunci untuk kita bisa berhasil dalam kepemimpinan. Nah, musuh adalah diri kita sendiri. Nah, yang dimaksud dengan musuh bukan saja setan atau manusia atau orang-orang yang, tetapi musuh adalah diri kita. Nah, kenapa diri kita? Karena seringkali egois. Kita orang-orang yang mungkin terlalu sombong, terlalu angkuh dalam sebuah pelayanan. Kita merasa kita orang yang paling hebat. Puji Tuhan, Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus
atas kasih-Nya yang luar biasa bagi hidup saya hingga sampai hari ini. Saya masih diberikan kekuatan, kesehatan. Itu karena anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, saat ini saya akan berbicara mengenai satu pembahasan yang akan kita bahas mengenai kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan ini ada satu topik yang secara khusus saya akan bahas, yaitu pemimpin dan penampilan. Menurut pendapat saya, pemimpin dan penampilan adalah dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan. Jika mungkin kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang taat, yang tunduk kepada Allah, atau memiliki karakter Kristus, itu hal yang mutlak. Itu hal yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan sebagai pemimpin. Apalagi kita sebagai pemimpin Kristus, pemimpin rohani, pemimpin yang membawa orang kepada jalan keselamatan. So pasti kita akan menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Nah, terlepas dari hal demikian, jangan salah, pemimpin dan penampilan jugalah sama-sama penting. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, dalam 1 Samuel pada pasalnya yang ke-16 ayat 11 dan ayat ke-12 itu berkata begini, saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah mengambil dia, memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merah. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, tadi kita lihat ayat yang ke-12, dia memiliki paras yang elok, matanya indah. Ini berbicara mengenai penampilan, ini berbicara mengenai fashion. Jadi, pemimpin dan penampilan tidak bisa dilepas pisahkan. Pemimpin dan penampilan tidak bisa dijauhkan. Pemimpin dan penampilan adalah hal yang menarik. Jika kita punya kepemimpinan, tapi kalau penampilan kita juga tidak baik, orang tidak akan tertarik. Orang tidak akan datang. Satu hal yang terakhir yang saya mau katakan buat kita semua, ingatlah bahwa kita masih ada di dunia, kita masih tinggal di dunia, kita bukan sudah ada di sorga, kita masih di dunia. Dan kita tahu bahwa kehidupan dunia bagaimana? Kehidupan di dunia itu bagaimana? Oleh karena itu, Tuhan melihat hati kita. Tetapi ingat, dunia juga melihat penampilan kita. Oleh karena itu, bagi saya, pemimpin dan penampilan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Di saat sore hari ini, saya mau berbicara tentang hal yang sangat sederhana lewat sebuah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan atau pemimpin yang memberi teladan. Nah, sore hari ini menurut pendapat saya, menjadi seorang pemimpin yang memberi teladan ada contoh yang sederhana yang kita lihat yang diberikan oleh Yesus sendiri, yaitu melalui pelayanan Yesus, bagaimana Yesus memberi makan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara atau teman-teman sekalian, kita melihat bahwa perjalanan Yesus adalah satu contoh teladan yang luar biasa di sekian banyak contoh-contoh teladan yang Yesus berikan. Nah, saya mengambil topik sederhana, memberi teladan dalam memberi makan kepada banyak orang. Nah, saudara, Yesus pada waktu perjalanannya bersama murid-murid dan kepada banyak orang memberikan kesaksian, bahkan memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Di situ pada waktu yang sama, murid-murid mungkin merasa takut dan merasa khawatir karena pada waktu banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu sudah mulai petang dan mereka semuanya belum makan dari tempat mereka. Nah, tapi saudara, pada waktu Yesus sedang memberitakan kebenaran, mengajar mereka dan murid-murid datang di situ, murid-murid bilang kepada Yesus atau berkata kepada Yesus bahwa Yesus harus menyuruh mereka pulang untuk mereka bisa mencari makan karena hari sudah semakin gelap. Tapi satu kata yang sederhana yang keluar dari Yesus, yaitu Yesus bilang bahwa mereka atau kita lah yang akan memberikan mereka makan. Dan memang di situ saudara, itu menjadi satu contoh teladan bahwa pemimpin bukan saja sekedar bisa berbicara, tetapi harus memberi dampak kepemimpinan, yaitu memberi apa yang mereka tunjukkan. Bukan saja memberitakan firman Tuhan secara nyata, tetapi mereka juga memberikan tindakan yang nyata lewat makanan firman Tuhan, tetapi makanan jasmani pun harus mereka beri. Nah, hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang yang menjadi contoh teladan. Nah, Yesus sudah memberikan contoh teladan itu dalam kehidupan kita. Contoh hal kecil yang tadi saya sampaikan bahwa Yesus memberi makan kepada banyak orang. Nah, dari sini kita belajar tentang contoh konkret menjadi pemimpin adalah menjadi seseorang menjadi pemimpin adalah menjadi seseorang yang memberi teladan kepada banyak orang. Ya, mungkin sekian dari saya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara. Saat ini saya akan berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan berarti perihal atau cara memimpin. Kata kepemimpinan itu sendiri berasal dari kata dasarnya pemimpin, yang berarti orang yang memimpin. Ada satu pertanyaan, apakah seorang pemimpin sudah harus berumur tua? Saudara, untuk menjadi pemimpin, kita tidak harus tua terlebih dahulu atau berumur tua terlebih dahulu. Justru jiwa kepemimpinan kita sudah dibawa sejak kita lahir di dunia ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Faktor yang pertama adalah faktor kelahiran. Hal ini biasanya terjadi pada sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Bila seorang raja mempunyai seorang anak atau putra, maka ketika raja itu meninggal, sang anak yang akan menggantikan sang ayah untuk menjadi raja selanjutnya. Dan hal ini akan terjadi secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Dan yang kedua adalah faktor persiapan, di mana di dalamnya terdapat pendidikan dan pembentukan yang diperlukan bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain, siapa saja, sekali lagi siapa saja bisa menjadi seorang pemimpin. Apakah dia sudah berumur tua ataupun masih berumur muda. Kita bisa belajar dari seorang pemimpin yang muda belia, yang terkenal baik
dan sukses dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja dan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang bernama Yosia. Yang tercatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1-7. Dalam sejarah kerajaan Israel, Yosia tercatat sebagai seorang raja yang masih muda belia. Ia dinobatkan menjadi seorang raja ketika Yosia berusia 8 tahun. Alkitab mencatat Yosia semasa hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengikuti jejak hidup bapa leluhurnya Daud. Dia tidak menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan. Saat Yosia berumur 16 tahun, yakni 8 tahun masa pemerintahannya, dia mulai mencari Allah, yaitu Allah Daud bapa leluhurnya. Melalui kitab hukum Taurat yang ditemukan saat bait Allah sedang diperbaiki, yang tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8-11, Yosia belajar tentang Allah melalui kitab hukum Taurat tersebut. Dan pada tahun yang ke-12, Yosia membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari penyembahan berhala. Dia merobohkan dan memusnahkan segala tempat-tempat penyembahan berhala dan bukit-bukit pengorbanannya. Yosia melakukan semuanya itu karena dia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik dan sukses serta berkenan di hadapan Tuhan, tidak harus berumur tua yang diidentikan sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman, juga bukan karena kelahirannya sebagai ahli waris keturunan raja. Tetapi Yosia harus belajar dan mencari tahu tentang apa dan bagaimana menjadi seorang raja atau pemimpin yang baik, yang sukses dan dikenal oleh Allah dari bapa leluhurnya yang bernama Daud. Paulus pernah berkata kepada salah seorang anak rohaninya yang bernama Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Entah itu pemimpin di suatu perusahaan milik pribadi, swasta, dalam suatu instansi pemerintahan, gereja, keluarga, ataupun rumah tanggamu. Oleh sebab itu, tetap semangat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan membicarakan tentang regenerasi kepemimpinan. Mengapa kepemimpinan itu butuh suatu regenerasi? Coba kita bisa bayangkan suatu prestasi atau kesuksesan seseorang dalam membangun sebuah impiannya itu. Dia melakukan usaha yang keras dan gigih. Namun apa artinya jika kelak keberhasilannya itu hanyalah tinggal kenangan sejarah belaka yang dikenang orang pada masa yang akan datang? Sebab tidak ada lagi orang yang cakap untuk dapat melanjutkan kesuksesan tersebut. Kita dapat mengambil contoh kepemimpinan dari tokoh Alkitab, yaitu Musa. Musa seorang pemimpin karismatik yang mampu memimpin umat Israel berjumlah kurang lebih 2 juta orang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai Kanaan. Rupanya kepemimpinan Musa yang karismatik ini dikagumi oleh Yosua, dan itu memikat hatinya, sehingga dia selalu mendekat kepada Musa. Musa meresponi sikap Yosua ini dengan memberi kesempatan
untuk dia selalu berada dekat dengannya, serta turut terlibat dalam aktivitas kehidupan Musa. Mentoring ini berlangsung hingga ajal Musa. Sudah pasti Yosua pada akhirnya menggantikan kepemimpinan Musa yang karismatik, dan Tuhan melantiknya sebagai pemimpin Israel untuk berperang merebut kota-kota Kanaan. Yosua mengalami keberhasilan yang luar biasa. Hampir seluruh wilayah Kanaan dapat dimiliki untuk menjadi tanah air bagi 12 suku Israel. Setelah seluruh Israel telah mencapai kesuksesan yang luar biasa itu, ternyata belum ada pemimpin yang dipersiapkan untuk menggantikan Yosua yang telah berumur usur dan segera juga akan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya yang terlebih dahulu telah meninggal. Akibatnya apa? Ketika tidak ada regenerasi kepemimpinan pada era setelah Yosua, maka suku-suku Israel mengalami krisis rohani dan juga krisis moral, dan itu berujung pada kehancuran bangsa Israel. Nah, dari contoh ini kita dapat menarik kesimpulan betapa pentingnya suatu regenerasi kepemimpinan, baik itu pada lingkungan gereja maupun pada lingkungan sekuler. Menyadari akan kebutuhan kepemimpinan yang berkelanjutan tersebut, maka saya sebagai Gembala Jemaat GBI SDC sedang mempersiapkan regenerasi kepemimpinan yang dapat melanjutkan visi yang Tuhan percayakan kepada gereja kami, yaitu mewujudkan kerohanian jemaat yang tangguh melalui pemuritan sehingga siap untuk diutus. Persiapan regenerasi kepemimpinan yang sedang kami kerjakan pada pemuda dan anak dan juga pada orang dewasa melalui pemuritan Biblical Education by Extension yang kami singkat dengan BEE, yang kami adopt dari Korea. Tujuan dari pemuritan ini adalah memproses pembentukan karakter seperti Kristus sehingga mereka menjadi seorang yang dewasa rohani. Dengan demikian mereka mampu menemukan potensi-potensi yang Tuhan karuniakan agar kelak dimanapun mereka ditempatkan akan dapat menjadi pemimpin yang cakap dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita akan mempelajari satu yang penting ya saudara ya, yaitu siapakah Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah sebelum Anda belajar pelajaran ini, menurut Anda siapakah Yesus? Bisa dimulai dari Ira. Juru selamat. Sebelum mengenal Yesus. Sebelum mengenal Yesus. Iya. Orang Ya, bagus. Kalau Chris, oh, ya terima kasih Chris. Sebagai guru, dia juga adalah ya sosok juru selamat. Karena saya kan lahirnya dari orang Kristen, jadi sudah tahu Yesus itu seperti apa. Mantap. Silakan. Kakak Kalace. Karena semua sudah dijawab, saya mikir. Jadi sebelum saya mengenal minggu ini, saya melihat Tuhan Yesus itu di gereja ya, Tuhannya kita ini orang Kristen. Ya, betul. Tuhannya orang Kristen. Ya, yang dinamakan yang pasti di kayu salib itu kan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen. Makasih, mantap. Silakan Beli. karena saya dari agama Islam, jadi buat saya dulu itu hanya di situ ya sekedar hanya orang Kristen tidak mengenal. Tidak mengenal ya. Terima kasih ya jawabannya kalian semua.